Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho Edyudo, Didik Supriyanto, dan kita ada masalah. Sebetulnya bukan masalah kita ya, masalah umum di Jakarta. Masalahmu kali. Ya masalahmu kali itu. Ini parah bener. Begitu orang bilang keluar dulu aja, kabur dulu aja, ya kan? Ya kabur aja lu gitu kan. Ini Ya. kacau bener. Tapi kondisi jalan-jalan di Jakarta itu. Padahal beliau juga dulu kabur ya. Tapi kaburnya kan bagus, berbisnis. Justru itu, kabur Ya. tuh jangan dijadikan Iya, negatif. karena main bisnis, rubuhnya banyak di bawah sini. Di zaman sebelumnya kan ada istilah apa? Yang orang Indonesia yang berkarya di luar, Apa? Diaspora. diaspora dikasih tempat yang Istimewa. mulia. Padahal dia kabur tuh. Iya, itu kan orang kabur. Kayak gitu bentuk-bentuk apa kenegarawan yang masih perlu ditingkatkan kira-kira gitu ya, karena rata akhirnya orang ngomongnya gimana negarawan ngomongnya gitu, tapi juga bukan, kita nggak sedang membicarakan itulah. Gua tuh betul-betul merasa terenyuh dengan kejadian di Puncak. Itu polisi sedang mengawal satu mobil Alphard ya boy. Dia nonton ya Alphard putih, terus udah gitu dia pepet ini motor sampai jatuh. Tapi itu kan kejadian bukan hanya di jalanan Puncak, jalan-jalan Jakarta nih, kalau kita jalan nih di tengah kemacetan itu nguing-nguing terus Ji. Udah bikin pusing, udah jalan orang kan itu bikin kesel kan. Padahal kan tahu sekarang berapa harga polisi ngawal sampai Puncak? Saya nggak tahu sekarang. Dulu saya pernah ditawarin. waktu jadi pejabat. Kalau bukan di pejabat, gampang kita Pejabat minta. ditawarin, Iya. otomatis. Yang bayar asisten. Waktu itu udah sih, kalau mau cepet ini bayar 750 nih, sini mana date-nya, nanti ada yang awal. Nah, Jadi memang sudah ada. lu bayangin tuh. Dan tau nggak, gue pernah ditawarin. Yang nawarin siapa? Supir. Nah. Maksud gue itu jaringan itu tuh udah luas banget. Supir gue bisa mengorganize, kalau bapak butuh pengawalan saya bisa cariin pak. Teman saya. Hanya karena bini gue kantornya deket Polda. Gila. Iya. Jadi itu mungkin ya sekarang karena orang berpikir, jadi jangan-jangan kebanyakan polisi kerjaan yang ngawal ini kan artinya dia mencari tambahan, bukan melakukan pengawalan ya, kan dia mencari tambahan uang. Dia kan sudah digaji oleh rakyat nih. Ya presiden sendiri mengatakan, hey ingatlah kau, kira-kira begitu kata-katanya ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibiayai oleh rakyat. Dia mestinya kan bekerja untuk ketertiban, keamanan, menjaga kepentingan umum dan semacam itu kan nggak perlu dibayar lagi. Tapi kesibukannya sekarang justru mencari tambahan-tambahan itu. Jadi udah dibayar, cari lagi tambahan. Ini kan bagian dari korupsi mestinya ini. Itu kan yang kelihatan. Itu yang kelihatan. Ya, yang nggak kelihatan, lebih banyak lagi. ini yang kecil-kecilan ya. Dia 750.000. Polisi di negeri ini sekarang adalah polisi yang punya kekuasaan sangat besar. Ya. Dibanding seluruh periode kita sejak merdeka, satu, dibanding dengan semua lembaga lain. Dia sangat berkuasa. Ya, dimulai dari aspek penegakan hukum, penertiban, terus kemudian hal-hal administrasi yang misalnya nggak diurus polisi sekarang diurus polisi. Kayak misalnya STNK itu kan bukan wilayahnya polisi, pajak. Pajak. Kenapa dia urus, kayak nggak ada kerjaan lagi kan? Nah, hal-hal kayak gitu. Belum yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau kita lihat kan ya memang karena polisi ini nggak beda dengan tentara, dia alat negara yang diberi keleluasaan untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama negara tentu saja. Maka ya banyak pihak yang mencoba memanfaatkan. Kita tahulah partai politik mana sih yang nggak pengen dekat dengan polisi. Sama halnya nggak pengen dekat dengan tentara. Mereka pengen dekat tuh karena apa? Ya, karena bisa jadi backing dia, apalagi polisi. Polisi urusan penegakan hukum semua diurus polisi. Pengamanan juga ya. Sudah terbukti polisi bisa untuk dipakai untuk cabut pamflet,
pisang Oh, pasang pamflet yang baliho. dipasang-pasang itu. Iya, pasang baliho. Itu tugas polisi bukan sih, Ji? Bukan. Itu kan ada Jadi peraturan. udah segitu luasnya, masih juga dia selewengkan dibikin lebih luas lagi. Itu yang menurut saya harusnya kita memperbaiki Nah, polisi. sebetulnya begini, Karena Pak. kalau polisi nggak bisa diperbaiki, maka yang lain nggak akan bisa diperbaiki. Iya. Lo kerja di mana aja akan enteng berbuat salah. Karena apa? Karena kita bisa bayar polisi. Iya. Jadi siapa aja nggak akan tergerak untuk hidup lebih benar Hmm. selama polisinya belum dibikin benar. Ya kalau gua kan ngeliatnya di jalanan ya. Makin hari itu polisi makin hilang. Jalanan dikuasai oleh Pak Ogah. Ya. Itu bahkan jalan-jalan utama. Hmm. Rasuna Said depan kedutaan tuh. Kedutaan tuh. Pokoknya Australia. polisi. Itu pakai Enggak seragam. ada polisi. Itu kan pakai Enggak, seragam. enggak pakai gitu. Enggak pakai apa-apa. Itu apalagi kalau udah agak maghrib. Yang oranye itu Orangnya tuh lain lagi tuh banyak tuh. Orangnya di jalan kalau jalan dari Pasar Minggu mau ke Kalibata itu banyak orangnya temen di si Boy itu. bikin sendiri. Bikin Orangnya sendiri, bikin Boy. sendiri. Nah, berkebalikan dengan tentara, tingkat kepercayaan kita ke polisi makin hari makin turun. Jadi gua nggak heran misalnya ada di Kalimantan Barat masyarakat mau menangkap maling yang diminta bantuan bukan polisi. Iya, gua pernah Mereka minta bantuan Baca pemadam itu kebakaran. Nah, iya. Itu menurut gua udah parah. Itu udah parah. Jadi memang udah saatnya kita membalik keadaan. Polisi harus dibikin. Dan itu makin banyak kan, apalagi kalau di kota-kota besar ya. Semua urusan sekarang kalau masyarakat kesulitan ya panggil damkar. Iya. Tidak hanya ada ular ya, bahkan ada maling pun. Iya. Kan ada itu Iya. maling yang udah di dalam tapi masyarakat atau warga situ kira-kira nggak berani nangkep, panggil damkar. Artinya Kita seneng damkar makin lama makin Oke, bisa gitu. dibantuin. Tapi itu kan nggak benar. Ada sebagian yang tugasnya polisi. Tugasnya polisi itu. Kalau tugas-tugas itu makin ya apa ya? Mungkin masyarakatnya juga males mau melaporkan ke polisi sehingga ya akhirnya polisinya nggak. Ya males, kalau males sih sekarang Siapa? banyak orang. Ada lagu apa? Bayar polisi. Oh, bayar. bayar polisi. Ya, terus habis itu dikasih peringatan ya, minta maaf. Menurut gua to some extent ya ada benarnya tuh Ya, lagu. faktualnya Itu seperti faktanya begitu. Mau jadi polisi aja bayar polisi. Jadi bayar polisi. Jadi akhirnya orang masuk polisi bukan mau melaksanakan hal-hal yang heroik loh. Kan kalau dulu kita kan jadi polisi nanti menjaga ketertiban, menegakkan keadilan. Mau ekstrim lakukan, coba kalau berani nggak Pak Prabowo lakukan seperti yang dilakukan oleh Georgia, negara bekas Uni Soviet ketika tahun 2004 polisi dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah dipecat semua 30.000 polisi dipecat. Kalau 30.000 polisi. presiden pecat. Lalu abis itu direkrut baru. Direkrutnya lebih mekanismenya lebih transparan, lebih kan Pak Jokowi dulu pernah melakukan. Iya, waktu lurah ya. Lurah-lurah Jakarta. Sebentar. Ya. Dan hasilnya ketika itu di periode itu lurah-lurah yang kita miliki itu lurah-lurah bagus. Bagus dan kemudian dilanjutkan Ahok dengan itu loh petugas bocorannya itu. Itu kan semua urusan iya, pasukan orangnya. RW, Iya. itu kan jadi Jangan-jangan polisi nyelesain dengan cara begitu. Pecat semua. Pecat semua, rekrut baru. Ya setengah lah ya. semua terjadi kekosongan. Wah, gila. Nanti itu Secara konstitusi banyak kekosongan. Ya sebetulnya Enggak lah. kalau TNI kan berani mengubah undang-undang ya. Tentu dengan tambahan-tambahan tadi. Wilayahnya ditambah dari 10 menjadi 15, umurnya ditambah dan lain-lain. Kalau polisi, saya nggak yakin dia mau mengajukan undang-undang. Sebab kalau dia maju, Kurang malah. takut dikurangi. Kalau udah gede banget, Udah kebanyakan. KPK nggak ada apa-apa dibanding polisi. Makanya sebetulnya bisa dikurangi dari hal-hal yang sederhana. Oke lah, urusan pajak, udah kembalikan aja gitu. Pelan-pelan saja gitu. Urusan jalanan jangan Cuman sampai kan- Pak Ogah ya kan. Yang menarik ini, ada kawan saya mencoba mempersoalkan undang-undang polisi di Mahkamah Konstitusi. Diteror, Ji. Oh iya, Iya, diteror. oleh polisi. Yang siapa Ternyata- lagi? Masa wartawan. Masa wartawan.
Saya teror karena saya harus senior kamu. Dia nggak punya alat juga. Cuman nakut-nakutinnya itu cukup intelek lah ya. Kami, kemudian ditawari, kemudian apa yang menarik ketika Ya kayak Sukatani lah ya. Iya, yang Sukatani kan juga. Ketika persis sidang itu tiba-tiba ada sekian banyak polisi yang ikut nonton gitu. Itu sebetulnya dia advokat hebat, tapi rontok juga. Akhirnya dihentikan. Mungkin siapa yang tahan. Belum dia bisa menyelidiki macam-macam lagi kan? Iya, bisa. Ya no. Apa? Bisa lah. Gue pikir jangan dia baru ingat. Selama kita nggak pengen jadi pejabat sebetulnya nggak begitu problem sih. Ya, kalau jadi pejabat terus tiba-tiba rekaman kita dibuka sama polisi ya. Andai presiden kemudian memutuskan melaksanakan apa yang lu omongin nih, yang juga mungkin menjadi bagian menjadi aspirasi dari banyak orang ya pecat aja lah seperti yang terjadi di negara lain gitu ya. Sekian pengaruh nggak untuk 2029? Saya pikir sebentar sebelum penjelasan. Yang harus dilakukan itu jangan sampai yang gede-gede itu harus disiapin dulu ya. Tapi yang sederhana saja. Ganti aja Kapolri sekarang yang ada. Satu dulu. Gitu. Kalau satu kan gampang sih. Ya makanya itu tinggal Pak Presiden. Kalau ganti satu di bawahnya emang yang penggantinya udah lu ya jaminnya yakin. Iya, tapi kan biasanya kalau atasnya ini diganti kan otomatis menarik yang bawah kan. Cuman kan pimpinan ya. Cuman kan dulu katanya mau diganti segera 3 bulan, 6 bulan, nggak diganti-ganti. Iya. Kenapa ya? Takut. Tumben dia nggak tahu. Tumben. Gue curiga ada kekuatan lain yang harus diperhitungkan. Jadi bukan soal si Kapolri-nya, ada kekuatan yang lain yang harus diperhitungkan lah sama presiden kita supaya stabil lah. Maksudnya Jokowi nih. Ya siapa lagi? Justru dalam rangka 2029 itu kita belajar dari sebelumnya ketika polisi menjadi semacam alat politik itu harus kita mencoba tentara lepas dari kiriman politik polisi masuk. Ya, ini kan agak ini ya. Polisi dijadikan alat untuk menyandera orang. Betul. Nah, tapi kalau misalnya presiden kita yang masih baru dan semangat ini tiba-tiba takut sama kekuatan lain hanya demi untuk melakukan tindakan yang lebih baik, lebih bijak, tapi dia takut dengan kekuatan lain kan luar biasa. Nah, itu yang harus kita dukung. Ya sekarang kan persoalannya kita dukung pun itu kan hal lain. Hal utama dia kan sekarang apa yang lu pikir bisa dia lakukan dalam kondisi kayak yang lu udah bayangkan bahwa ini nggak gampang. Ada macam-macam kekuatan. Dia kan harus mempertimbangkan semua kan. Kalau salah langkah dia juga. Jadi tadi kamu nanya mulu. Ya, gua mau kasih tahu. Coba lo menurut lo sendiri apa? Memang kalau gua memang jalan terbaik itu memang membuang yang nggak berguna. Putus. Jadi memang ya sudah sekarang ya, tebang lah gitu ya, tebang. Jadi kalau misalkan lo harus menebang ya lo tebang lah. Ini kalau gua gitu ya, kalau gua itu benar kalau lihat di polisi selama ini, kalau satu lo tebang, pucuk yang lo tebang, itu nanti rentetannya ada. Soalnya kan kita nih harus sampai pada saat ini setelah reformasi dan kekacauan yang lo bilang tadi, sekian lama kita berada dalam kekacauan kan, jalan terbaiknya adalah kemudian memutus itu kan. Ya. Lu harus memulai sesuatu yang baru dan lu menegakkan tanpa basa-basi lagi, tanpa pertimbangan-pertimbangan yang ini nggak enak atau apa segala itu. Coba gini, Ci. Gimana? Kalau lu misalnya sekarang ini Presiden Prabowo. Iya, gue cari pemilih dulu. Belum ada yang mau milih. Kenapa sih lu nggak berani ganti Kapolri? Kan gue kuat itu karenanya kan gue dibilang 90%. Itu kan yang bilang bukan orang-orang gue sendiri yang bilang kan. Gue 90% kekuatan gue 90% gitu. Kan 90% itu di awang-awang. Tapi kenyataannya gue kan ada di satu wilayah di mana orang-orang di sekeliling ini kan punya nggak kenal. Lu terusin dong. Ya itu yang bikin
kita ini penting ngomong, nggak usah khawatir gitu. Banyak orang-orang yang akan mendukung ketika tindakan lo itu benar. Tapi nggak punya kekuatan. Kita ini kekuatan, Bos. Kita ini kekuatan. 2000 Kita tuh siapa yang dimaksud 98 itu siapa yang nyangka coba presiden sekuat itu bisa jatuh? Jadi menurut lu presiden nggak usah ragu. Nggak usah. Kalau urusan Kapolri nggak usah ragu lah, urusan kecil itu. Katakanlah gini misalnya, kecil aja. Urusan kecil benar. Dia coba alasannya apa lagi? Dia sudah sekian tahun menjabat. Saatnya gantian dong. Sesuai urusan administrasinya udah memenuhi syarat. Yang kedua, dulu katanya orangnya Jokowi, Pak Jokowi. Nah, sekarang Jokowi bukan presiden. Terus kemudian ada pertanyaan, ya kali aja Pak Prabowo menghormati Jokowi. Loh, cara menghormatinya nggak seperti itu dong. Kasih aja jabatan-jabatan tertentu yang barangkali itu yang dibutuhkan Jokowi. Tapi saya pikir Jokowi juga nggak butuh jabatan apa-apa. Dia menikmati sekali kok masa pensiunan itu. Datangan orang, dia kan menikmati. Jadi Pak Prabowo bisa aja mengerahkan anak buahnya untuk datangi Jokowi. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya. Jadi Pak Prabowo jadilah presiden. Jangan lagi jadi politisi. Atau jangan masih merasa sebagai calon presiden. Atau jangan presiden. Sudah presiden. Ketika bertindak sebagai presiden dan tindakannya benar, udah pasti banyak orang yang dukung. Pak Presiden, Anda sudah mendengarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.